Bab 746 Penyergapan Besar 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Beberapa menit sebelumnya, saat Edward dan ratusan prajurit Black Plain Army sedang menunggu momen untuk beraksi di terowongan sekitar kota maritim, tiba-tiba terdengar suara keras menyebar ke seluruh area kota ini. BOOM. Kemudian terdengar suara ledakan dahsyat dari kawasan laut kota ini. Suaranya sangat keras sehingga setiap orang di kota ini mendengarnya seolah-olah itu terjadi tepat di sebelah mereka. Telah terjadi 5 ledakan, tetapi bagi orang-orang di kota yang berjarak beberapa kilometer ini, sepertinya hanya satu ledakan, kombinasi dari 5 ledakan. Di sisi lain, sesuatu yang begitu mendadak telah menyebabkan ribuan orang di daerah itu menggigil karena dikejutkan oleh hal tersebut. Apa itu tadi? Beberapa orang di sekitar kota ini bertanya-tanya. Pada saat yang sama mereka bangun dari tempat mereka duduk, berbaring, atau sekadar menoleh ke arah pantai setempat, penasaran. Namun ketika banyak orang yang berada di dalam gedung mencoba mendekat ke jendela atau keluar ke jalan untuk melihat apa yang terjadi, mereka yang berada di tempat yang menghadap ke garis pantai justru mata dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Saat suara itu sampai ke telinga mereka, mereka sudah melihat ledakan dahsyat terjadi di bagian paling utara pantai, tempat beberapa kapal perang berada. Hal seperti itu sangatlah ekstrim bahkan dari jarak berkilo-kilometer jauhnya, orang-orang di kota ini dapat melihat api dari ledakan tersebut mencapai ketinggian melebihi gedung-gedung tertinggi di kota ini. Itu sungguh mengesankan, bagi orang-orang yang berjalan di jalan-jalan dalam tanpa pemandangan laut, jika mereka melihat ke arah itu, ke langit di atas gedung-gedung, mereka akan melihat sesuatu yang mirip dengan bintang kedua yang muncul di langit dan kemudian meledak. Ledakannya begitu kuat sehingga tsunami cahaya yang hebat menyebar ke seluruh wilayah itu, sesuatu yang mampu membutakan selama beberapa menit bagi mereka yang berada di bawah tahap kedua, yang melihat ke arah itu. Terlebih lagi, panas dari cahaya ini sangat tinggi sehingga menghasilkan gelombang panas yang sangat energi dan panas sehingga membakar segala sesuatu dalam jarak ratusan meter dari fokus ledakan. Namun hal seperti itu hanya berlangsung beberapa sepersekian detik hingga asap dalam jumlah besar dengan cepat menutupi kobaran api. Apa itu? Apa yang terjadi? Kapal kita baru saja meledak. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa tentara dari tentara kontrarevolusi yang telah melihat hal seperti itu bertanya-tanya, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun ketika ribuan orang di kota ini mulai merasakan pertanda buruk, gelombang kejut yang dahsyat tiba di kota itu. Hal itu belum cukup merusak infrastruktur setempat, karena bangunan yang dibangun oleh para penggarap memang kokoh. Namun bagi masyarakat lemah di dekat pantai setempat, terutama yang berada jauh di utara, banyak dari mereka yang tersungkur ke tanah karena hal tersebut. Apakah mereka menyerang kita? Tidak mungkin. Apakah perang sudah mencapai kota kita? Tetapi pasukan kerajaan baru saja tiba di sini. Orang-orang di sekitar pesisir kota ini bertanya-tanya, karena mereka merasa harus lari ke rumah dan bersembunyi. Itu semua sangat aneh, namun karena pasukan lokal telah meluncurkan program upaya perang untuk warga setempat, banyak yang sudah mengetahui bahwa hal-hal aneh bisa saja terjadi. Tidak hanya itu, banyak yang menyadari dengan cepat apa yang terjadi karena program ini dan segera kembali ke rumah mereka. Adapun para pemimpin tentara kontrarevolusi di kota ini, setelah mendengar ledakan hebat itu, mereka menjadi bingung seperti halnya warga. Namun karena lokasinya jauh dari pantai, dampak yang mereka rasakan tidak terlalu besar, dan tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat ledakan terjadi. Namun, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan di stasiun pusat itu, khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Namun sebelum mereka meninggalkan tempat itu, suara meriam mengikuti ledakan sebelumnya, memperjelas bagi mereka bahwa ratusan senjata tersebut sedang digunakan pada saat itu. Apakah kita sedang diserang? Kemudian, setelah mendengar awal dari rangkaian tembakan meriam, salah satu raja spiritual di postingan ini bertanya dengan lantang, terkejut dengan itu semua. Sebelumnya, mereka mengira telah terjadi suatu kejadian di sebuah bangunan setempat karena tidak ada satupun dari mereka yang dapat membayangkan ledakan di laut dapat terdengar dari sini. Namun saat mereka hendak mengirim seseorang untuk pergi dan melihat apa yang terjadi, suara meriam terdengar di telinga mereka. Dan karena suara seperti itu sangat khas, masing-masing orang dapat menyadari bahwa masalahnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sial, apakah kita? Salah satu dari mereka hendak mengatakan sesuatu, tapi suara khas bergema di area tempat mereka berada saat itu juga.
Tidak mungkin, tidak mungkin. Pikiran orang-orang di tempat itu melayang ketika mereka mendengar suara khas dari aktivasi susunan ledakan yang terdengar di sana. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk lari atau bahkan membela diri. Setelah diaktifkan, susunan seperti itu dapat beroperasi secepat jentikan jari. Dan kemudian, BOOM. BOOM. Titik titik titik. BOOM. Saat itu, puluhan ledakan dengan berbagai intensitas terjadi hampir bersamaan. Beberapa pos tentara kontra-revolusi di sekitar kota maritim tiba-tiba mengalami ledakan dahsyat yang menimbulkan efek gempa kecil sekitar puluhan kilometer persegi. Secara berurutan, efek serupa dengan apa yang terjadi selama ledakan di laut terjadi di kota ini, dengan beberapa bangunan dihancurkan secara langsung oleh ledakan susunan yang diaktifkan dari jauh oleh tentara Minos. Di sisi lain, meskipun sebagian bangunan yang menjadi pusat ledakan telah hancur, ratusan bangunan di sekitar lokasi tersebut mengalami kerusakan. Gempa buatan tersebut telah menimbulkan retakan besar pada dinding bangunan yang paling dekat dengan ledakan. Dan kedua, mereka semakin terkena dampak gelombang kejut yang kuat, yang memecahkan kaca hampir setiap rumah di kota itu. Bantu aku, sialan, atap rumahku roboh menimpa gerobakku. Kakiku terjepit, tolong aku. Seseorang berteriak ketika melihat rumahnya mulai terbakar akibat denyut panas yang ditimbulkan oleh ledakan di sekitar area tempat dia berada. Dan dengan itu, banyak jebakan yang disebarkan di sekitar kota ini oleh tentara-tentara dataran hitam telah diaktifkan sepenuhnya, menyebabkan kekacauan di sekitar sini. Tidak semuanya merupakan tipe peledak. Tetap saja, hal-hal inilah yang paling banyak menyebabkan keributan di sekitar kota ini, menciptakan simfoni medan perang yang khas. Mula-mula terdengar suara ledakan, lalu terdengar jeritan kesakitan dan teriakan minta tolong. Setelah itu, ketika bau mengerikan dari mayat-mayat yang terbakar tercium di udara, suara euforia yang datang dari dalam tenggorokan ratusan orang menambah semuanya. Membunuh, bunuh penjajah sialan itu. Untuk dataran hitam, kemudian para prajurit Minos akhirnya mulai beraksi, berlari ke arah musuh yang selamat, mereka yang tidak berada di dekat fokus ledakan, atau nyaris lolos dari jebakan di sekitar kota ini. Tidak ada seorang pun yang tersisa di terowongan yang dibangun oleh tentara, dan sekelompok tentara sudah terlihat di jalan-jalan. Setempat mengaktifkan teknik mereka sambil mulai bertarung. Hal yang sama juga berlaku bagi para prajurit yang menyusup ke pasukan musuh, mereka yang telah menikam rekan mereka dari belakang. Ketika pertempuran mulai menyebar ke wilayah luar kota ini, musuh-musuh kuat yang berhasil selamat dari jebakan akhirnya berdiri di tengah-tengah reruntuhan setempat, terluka, terkejut. Semua ini sangat tidak terduga bagi orang-orang ini. Lagi pula, bagaimanapun caranya, mereka berada di dalam markas mereka sendiri karena mereka telah mengubah kota ini menjadi seperti itu. Namun, dalam semalam, mereka telah diserang dari dalam markas mereka. Itu sama sekali tidak terduga bagi orang-orang ini. Kotoran, para pemberontak sialan itu menyusup ke kota maritim sebelum kita datang ke sini. Salah satu raja spiritual yang masih hidup berkata dengan nada serak sambil merasakan beberapa luka di sekujur tubuhnya. Namun, saat dia mengatakannya dengan lantang, rombongan Edward tiba di lokasi tersebut, melewati tirai debu dan asap yang mengelilinginya. Dalam sekejap mata, Edward, Barbara, dan 40 tentara lainnya muncul di tempat para pemimpin pasukan musuh sebelumnya berada. Tempat itu telah menjadi tumpukan puing, di mana beberapa mayat terlihat di tengah debu abu-abu yang menutupi sekitarnya. Debu ini merupakan sisa dari apa yang terbakar oleh api ledakan sebelumnya. Adapun mayat-mayat itu, mereka adalah milik raja spiritual yang terbunuh dalam serangan itu. Itu karena, jenderal spiritual atau kultivator tingkat rendah bahkan tidak bisa meninggalkan mayat setelah ledakan itu, yang menargetkan raja spiritual di tempat ini. Tidak semua susunan peledak yang digunakan dalam operasi ini sama, tapi yang digunakan di tempat di mana ahli musuh berada adalah yang tingkat tertinggi. Dengan demikian, orang-orang di bawah tahap ke-6 yang ada di sini telah musnah seluruhnya. Jadi, terdapat banyak sekali debu di udara dan di sekitar puing-puing tempat ini, ditambah dengan asap yang tertinggal akibat ledakan, sehingga sulit untuk melihat beberapa meter di sekitar tempat itu. Karena itu, 7 raja spiritual yang selamat dari serangan sebelumnya hampir tidak dapat melihat kelompok Edward yang baru saja tiba di tempat itu.
Oh, hanya 7 yang selamat. Barbara berpikir dalam hati, memperhatikan orang-orang itu saat dia berlari menuju salah satu dari mereka, bersiap untuk mengambil nyawa itu. Kelompok musuh di kota maritim sebelumnya memiliki 18 raja spiritual. Namun, 2 di antaranya tidak berada di tempat tersebut saat ledakan terjadi. Alhasil, dari 16 orang, hanya 7 orang yang selamat. Dan karena perbedaan ini cukup besar untuk dihadapi oleh kelompok Edward, wanita itu mau tidak mau merasa lega karena hal terburuk yang menimpa mereka tidak terjadi di sini. Setidaknya mereka tidak perlu melawan semua ahli itu, seperti yang akan terjadi jika ada yang tidak beres dan mimpi buruk terburuk mereka menjadi kenyataan. Bagaimanapun, dia dan orang-orang dalam kelompok itu sedang berhati-hati saat ini. Lagi pula, meski musuh mereka terluka, kebanyakan dari mereka berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Tapi itu sudah diduga, yang terlemah di sini pastilah yang pertama mati dalam situasi sebelumnya, di mana kelangsungan hidup bergantung pada kekuatan tubuh mereka. Tentu saja, ada pengecualian, karena seseorang yang cukup beruntung berada sedikit lebih jauh dari pusat ledakan atau mampu mempertahankan diri dengan cara tertentu bukanlah suatu kemungkinan yang mustahil. Tapi hal seperti itu hanyalah pengecualian, dan seperti yang diharapkan, hal itu tidak sering terjadi. Khususnya, di tempat ini, hanya yang terkuat yang bertahan. Dari individu-individu ini, yang terlemah berada di level 53, sedangkan yang terkuat berada di level 56. Namun meskipun mereka selamat, sebagian besar dari orang-orang ini terluka parah, ada yang hilang bagian tubuhnya, ada pula yang mengalami patah tulang terbuka. Mereka tergeletak di berbagai titik di area reruntuhan itu. Pada saat yang sama, tubuh mereka hanya ditutupi oleh bagian logam dari armor mereka, karena semua pakaian di tubuh mereka telah terbakar habis. Dan hanya satu dari mereka yang terlihat tidak terlalu tragis, yang level 56. Dia tampaknya tidak mengalami luka luar yang berarti, karena seluruh tubuhnya menjadi sangat merah, karena iritasi oleh api ledakan sebelumnya. Dan Edward, yang terkuat dalam kelompok tentara dataran hitam di tempat ini, tidak luput dari perhatiannya. Orang itu akan menjadi kesulitan terbesar di sini. Dia merenung sambil berjalan melewati puing-puing itu, bersiap untuk bertindak secara khusus melawan individu itu. Tetapi dia mungkin mengalami beberapa luka dalam, dan cadangan energinya tidak penuh. Dia kemudian memberi isyarat kepada tentara terdekatnya, menunjukkan bahwa dia sendiri yang akan menahan orang itu dan tentara lainnya harus melenyapkan musuh lain sebelum membantunya. Menyadari hal tersebut, Barbara mengangguk ke arah Edward dan akhirnya mulai mengedarkan energinya untuk mencoba menyerang salah satu musuh yang paling terluka di tempat ini. Prajurit lainnya dengan cepat mengikuti kedua individu ini, membagi diri menjadi kelompok-kelompok dengan jumlah berbeda, sesuatu yang mereka anggap perlu untuk menghadapi setiap musuh yang masih hidup. Perbedaan level di sini sungguh signifikan, dan meskipun beberapa lawan terluka parah, mereka mungkin mampu menciptakan serangan yang cukup kuat untuk mengancam nyawa prajurit Minos. Akibatnya, orang-orang ini menghadapinya dengan hati-hati. Dan kemudian, serangan 42 tentara dari tentara dataran hitam mulai terbentuk di udara, sehingga memulai pertempuran di sekitar kota maritim. Pedang darah, tinju menyala, kosongkan tinju, titik. Saat para prajurit Minos itu mulai menyerang lawan mereka, tidak lama kemudian ketujuh orang yang selamat itu merasakan serangan kuat datang ke arah mereka. Sebelumnya mereka tidak menyadari kehadiran musuh di sekitar, karena mereka masih dalam kebingungan, sesuatu yang diharapkan setelah apa yang mereka derita. Dan karena aksi kelompok Edward sangat cepat, individu-individu ini, bahkan yang terkuat di sana, baru menyadari tim seperti itu di sekitar ketika serangan kuat sudah menyerbu ke arah mereka. Brengsek, bersiaplah, semuanya, musuh menyerang kita, yang terkuat di sana berteriak, memperingatkan teman-temannya ketika dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan mencoba untuk bangun. Dia tidak terlihat terluka parah dari luar. Tetap saja, dia menderita kerusakan internal yang menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa dan membatasi pergerakannya. Namun meski dalam situasi seperti itu, indranya masih tajam. Ia berhasil bereaksi sambil menekan rahangnya, mencoba menahan rasa sakit di tubuhnya dan mengaktifkan tekniknya. Pada saat yang sama, 6 raja spiritual lainnya dari pasukan kontra-revolusioner keluarga Brown ini terbelalak, dipenuhi kebencian dan kemarahan. Banyak di antara mereka yang mengetahui bahwa situasinya sangat buruk dan bahwa pertempuran di lingkungan mereka masing-masing adalah hal yang mengerikan. Sebab,
cederanya bisa bertambah parah. Bergantung pada sejauh mana hal ini berlangsung, orang-orang ini mungkin memiliki keterbatasan selama sisa hidup mereka atau bahkan meninggal. Oleh karena itu, mau tak mau mereka merasa benci pada para pemberontak sialan yang mencoba menyerang mereka saat ini. Apalagi mengingat orang-orang seperti itu jauh lebih lemah dari mereka. Brengsek, orang-orang terkutuk itu mungkin ada di sini untuk mengorbankan diri mereka sendiri dan dengan demikian membuat situasi kita menjadi lebih buruk. Langkah yang luar biasa, bocah Minos. Kamu jauh lebih baik dari yang kami harapkan. Salah satu dari mereka berkata dengan lantang sambil memikirkan arti dari tindakan ini, sementara di saat yang sama, dia hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Orang Bumpkins, menurutmu apakah aku tidak mampu membunuhmu dalam situasiku? Orang lain bertanya-tanya ketika dia gemetar kesakitan, mencoba untuk mengambil posisi bertahan dan mungkin melakukan serangan balik terhadap lawan-lawan itu. Sial baginya, meskipun musuh-musuhnya jauh lebih lemah darinya dalam hal level, mereka sama kuatnya dengan pakar regional di bagian awal tahap ke-6. Dan sama seperti dalam situasi lainnya, hal itu tidak akan cukup untuk menakuti orang-orang setingkat bawahan atau pengikut keluarga Brown, itu sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam bahaya saat ini. Penjajah, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Salah satu sersan mengatakan ini dengan keras sambil melemparkan kapak raksasa ke udara, ditujukan ke dada orang itu. Prajurit lain yang menyerang orang itu kemudian membuat serangkaian gerakan tangan, menyebabkan rantai merah panjang menjalar ke pergelangan tangan dan pergelangan kaki pria itu. Dia kemudian menatapnya dengan dingin dan berkomentar, "Satu-satunya nasib mereka yang menentang kita adalah kematian. Penjajah, mari kita lihat kemampuanmu." Prajurit lainnya berkata sambil menggunakan palu untuk menyerang udara di hadapannya, menciptakan serangkaian gelombang kejut menuju sasarannya. Bajingan sialan, kalian sangat jantan berbicara seperti itu kepada orang-orang yang praktis lumpuh. Salah satu raja spiritual berkata, akhirnya berhasil berdiri dan meludah ke tanah. "Ayo, serangga," ucapnya sambil mengangkat tangan dalam posisi bertahan sambil berusaha menyeimbangkan dengan satu kaki. Dengan begitu, tidak butuh waktu lama, dan pertempuran mulai memanas, karena sebagian besar orang di sana menyerang dengan segala yang mereka miliki, dan sisanya berusaha mempertahankan diri, melakukan serangan balik ketika mereka bisa. Astaga, tiba-tiba, bilah kapak ganda yang dipegang oleh salah satu sersan di area sekitar kota maritim itu mengiris secara horizontal ke arah leher sasarannya. Melihat ini, Raja Spiritual gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, banyak luka di tubuhnya semakin parah, seolah-olah tubuhnya sendiri berusaha melumpuhkannya. Tapi hal seperti itu bukanlah pilihan baginya karena dia pasti akan dibunuh oleh 6 prajurit tentara dataran hitam yang sedang berperang melawannya sekarang. Namun, dia, seorang raja spiritual level 54 yang kuat, tidak ingin jatuh ke tempat ini di tangan jenderal spiritual belaka, orang-orang yang menggunakan trik kotor untuk bertarung. Itu akan menjadi aib baginya, seorang bawahan bermartabat dari keluarga Brown, seseorang yang telah berhasil mengabdi pada organisasi itu sepanjang hidupnya. Dengan itu, dia menggunakan banyak hal yang dia miliki saat ini untuk menekan rasa sakit di sekujur tubuhnya yang berusaha mencegahnya berkelahi. Namun, di sisi lain, dia terus-menerus mengedarkan energinya melalui perisai emas, yang melaluinya teknik pertahanannya bekerja. Orang ini telah kehilangan lengannya setelah serangan sebelumnya dan mengalami beberapa luka lain di sekitar tubuhnya terkait dengan kejadian tersebut. Namun yang lebih buruk lagi, ketika menghadapi 6 lawan ini, dia menemukan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Akibatnya, setelah beberapa menit melawan ke-6 orang itu, dia mendapatkan beberapa luka dangkal, yang telah menodai seluruh armor emasnya dengan darahnya sendiri. Sementara itu, kulitnya yang sudah tua hampir tidak terlihat, meski saat ini ia tidak mengenakan pakaian apapun. Sebaliknya, warna tanah yang jingga, ditambah darahnya dan abu rekan-rekannya, itulah yang terlihat di kulit pria ini saat dia berjuang melawan ke-6 orang itu. Dentang. Jadi, sekali lagi, dia berhasil mempertahankan diri dengan menempatkan perisainya pada ketinggian dekat dengan kepalanya sementara benda seperti itu menghentikan bilah senjata lawan. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk melompat mundur, mencoba melancarkan serangan kaki terhadap lawannya yang lain, yang sudah berada di sekitarnya mencoba menyerangnya. Namun, saat dia mencoba melakukan serangan balik terhadap lawannya lagi, pria ini tidak beruntung. Sebaliknya, dia dipukul tanpa ampun oleh tombak es.
Dia tidak menyadari hal seperti itu datang ke arahnya, dan karena benda itu jauh lebih kuat daripada yang bisa dia tahan ketika benda seperti itu menyentuh pertahanannya, mereka retak hingga tidak ada yang bisa melindunginya lagi. Saat itu juga, tombak es menembus tubuhnya, datang dari punggungnya dan keluar melalui dada kirinya, setinggi jantungnya. Ah! Uhuk-uhuk. Dia kemudian jatuh tertelungkup ke tanah, merasakan sakit yang luar biasa, tetapi saat dia menjerit, darahnya mulai mengalir keluar dari mulutnya tak terkendali, menyebabkan dia batuk seteguk isi merah tua. Tapi dia bukan satu-satunya yang mengalami situasi ini. Saat orang ini perlahan-lahan mati sambil merasakan campuran sensasi nyeri di tubuhnya serta rasa terbakar di organ dalamnya, beberapa temannya di tempat itu juga menderita hal yang sama. Sementara itu, seorang wanita berambut putih berlari mengelilingi area itu sementara puluhan tombak es beterbangan di sekitarnya atas perintahnya. Apa? Siapa orang ini? Musuh lain. Individu terkuat di sana bertanya dengan keras ketika dia mencoba untuk berpaling dari Edward dan melihat ke arah di mana Angela baru saja tiba. Setelah meninggalkan kapalnya lebih awal, wanita ini berlari dengan segala yang dimilikinya menuju tempat ini, di mana dia tahu seharusnya musuh adalah raja spiritual. Dan setelah tiba di tempat ini dan menemukan 6 musuh yang masih hidup bertarung dengan tentara-tentara dataran hitam, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menggunakan gangguan musuh untuk melawan mereka. Dia telah mengaktifkan teknik serangan utamanya, membantu para prajurit itu menghadapi 4 dari 6 raja spiritual yang masih hidup di tempat ini sekaligus. Yang ketujuh sudah jatuh ke tangan Barbara, jadi Angela berkurang 1 musuh di tempat ini. Bagaimanapun, setelah langkah tegasnya, Angela telah mengubah situasi pertarungan secara radikal. Sebelumnya, tentara Black Plain Army memiliki keuntungan di tempat ini, tapi itu tidak berarti pertarungannya mudah. Lagi pula, meski terluka, musuh di sini jauh lebih kuat dari mereka. Dan meskipun kolektif mereka menguntungkan mereka, para prajurit ini masih harus berjuang lebih lama sebelum mereka mendapatkan hasil yang paling mungkin dari konfrontasi ini. Namun, menang lebih cepat bukanlah hal yang buruk. Dan ketika orang-orang ini menyadari kedatangan Angela, mereka tidak bisa menahan senyum lega. Angela kemudian melihat dengan tegas ke arah Raja Spiritual level 56 itu tanpa melihat ke arah prajurit di tempat ini dan berkata, Edward dan Barbara akan menghadapi lawan level 55 itu. Kalian semua diberhentikan, bantu prajurit lainnya dalam pertempuran di bagian lain kota. Dia berkata sambil bersiap melawan lawan itu. Keuntungannya menguntungkannya, tapi dia harus berhati-hati. Itu karena setelah sebelumnya melawan awak salah satu kapal perang musuh, serta berlari sejauh ini, dia telah mengeluarkan banyak energinya. Akibatnya, meski lawannya terluka dan kelelahan, keunggulannya atas lawannya tidak sebesar jika mereka berdua berada di puncak. Tapi tidak hanya itu, konflik di sekitar kota, ini tidak hanya melibatkan pemusnahan raja spiritual ini. Tentara juga tertarik untuk melenyapkan sebanyak mungkin jenderal spiritual musuh. Jadi, bahkan setelah menghadapi 2 musuh yang tersisa ini, dia dan 2 rekannya dari tentara masih harus bertarung di kota ini. Untuk melakukannya, dia perlu menghemat energinya. Bagaimanapun, setelah mendengar perintah yang keluar dari mulut letnan level 55 ini, para prajurit di sekitar tidak butuh waktu lama dan segera mulai melarikan diri dari sana. Sudah waktunya bagi mereka untuk bergabung dalam pertempuran di sekitar kota maritim. Di sisi lain, Edward dan Barbara segera berlari menuju musuh level 55 itu, menyerahkan yang terkuat di sana kepada Angela. Sialan kau, Nona, sialan Minos Stuart, kamu menang kali ini, pemberontak. Tetapi begitu Yang Mulia mengetahui tindakan Anda, tidak akan lama lagi dia akan mengambil tindakan terhadap bocah nakal yang mengira dia sudah menjadi laki-laki. Jadi, individu level 56 itu berkata dengan marah sambil bersiap menghadapi kematiannya. Dia percaya pada akhirat dan tidak mempunyai apapun untuk mengorbankan dirinya. Terlebih lagi, seperti yang dialami seseorang, dia tahu dia tidak bisa mengalahkan wanita ini hanya dengan melihat serangan Angela sebelumnya. Ia bahkan bisa bertahan lama, namun cepat atau lambat, nyawanya akan direnggut oleh Angela. Itulah perbedaan antara kekuatan mereka dan situasi tubuh mereka. Meski begitu, pria ini sama sekali tidak takut akan kematiannya. Bukan karena dia tidak punya keterikatan pada kehidupan, tapi karena dia sudah hidup lebih dari 1000 tahun dan tidak punya harapan untuk hidup lebih lama lagi. Meskipun dia ingin terus hidup, mungkin memiliki kesempatan berbuat lebih banyak untuk keluarga dan kerajaannya,
bagi banyak orang, saatnya tiba ketika tidak ada lagi cahaya di ujung terowongan. Akan tiba saatnya di mana tidak ada jalan keluar lagi, di mana hanya orang yang benar-benar bijaksana yang memiliki kesempatan untuk melampaui kegelapan kematian yang dalam dan tidak berarti. Tidak ada bedanya apakah dia menerimanya atau tidak. Nasibnya sudah ditentukan. Keputusasaan bukanlah sebuah jawaban karena tidak ada bedanya pada proses secara keseluruhan. Dan karena pria ini memahami semua ini dengan sangat baik, dia hanya menerima kenyataan, bersiap secara psikologis untuk akhir hidupnya. Karena itu, dia bisa mengucapkan ancaman terakhirnya dengan tenang sambil menatap mata Angela dengan dingin, seolah dia meninggalkan bekas mental pada wanita tersebut. Cek, Angela kemudian mengambil salah satu tombak es di tangannya dan bersiap berlari ke arah pria itu. Katakan apa yang kamu mau, Leslie, dari Benteng Abu-Abu. Tapi jangan salah, Raja Brown meninggal saat dia memutuskan untuk bergerak menuju dataran hitam. Astaga, dengan cepat pertarungan di mana Angela, Edward, dan Barbara berkembang, dengan ketiganya bertarung sengit melawan dua lawannya. Setelah kepergian 40 tentara itu, Edward dan Barbara dengan cepat menang melawan lawan mereka. Sebaliknya, Angela telah melemahkan lawannya dengan sekuat tenaga. Orang seperti itu siap mati, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan Angela memenangkan pertarungan tanpa perlawanan apapun. Lagi pula, meski dia memahami takdirnya, itu tidak akan menghentikannya untuk mencoba menahan wanita ini di tempat ini lebih lama lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi anggota tentara kontra-revolusi lainnya di kota ini. Dia tidak tahu berapa banyak dari orang-orang yang tewas dalam serangan sebelumnya. Namun, dari suara pertempuran yang terjadi di tempat ini dari berbagai penjuru kota, dia mengetahui bahwa ada yang selamat. Oleh karena itu, melawan Angela dengan serius untuk mengulur waktu bagi para penyintas pasukan bentukan Raja Brown ini adalah tujuan kecil pria ini sebelum akhirnya terjatuh di medan perang ini. Tapi dia tidak seberuntung itu. Dentang, tombak es yang panjang menari-nari di tangan Angela saat dia dengan gesit bergerak di sekeliling lawannya, terus-menerus menyerang titik-titik vital individu tersebut. Saat melakukan itu, dia sesekali mengenai armor kokoh lawannya, meninggalkan goresan dan penyok, perlahan menembus struktur utama item ini. Namun pukulannya juga mengenai tubuh pria itu dengan frekuensi tertentu, meninggalkan beberapa luka dengan kedalaman yang berbeda-beda di lengan, kaki, dan beberapa bagian dada yang terbuka. Dengan itu, pria itu kini mengeluarkan darah di seluruh bagian tubuhnya, merasa bahwa dia bisa pingsan kapan saja karena kelelahan yang luar biasa. Dan yang lebih buruk lagi, dia praktis kehabisan energi dan hanya bisa bertahan beberapa pukulan lagi. Cek, brengsek, aku baru saja memeluk wanita ini selama 3 menit. Dia meratap dalam hati sambil mencoba menghindari serangan tombak Angela yang mengarah ke dadanya. Tapi saat melakukan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian tulang belakangnya, di punggung bawah, sesuatu yang untuk sesaat menghilangkan seluruh kemampuannya untuk bergerak. Kotoran, dia melakukan satu-satunya hal yang dia bisa saat ini, merasa tulang punggungnya hancur dan seluruh geraknya hilang. Dan saat dia merasakan sensasi terburuk dalam hidupnya, ujung tombak Angela menembus tenggorokannya, segera menghentikan tangisan kesakitannya. Sayang sekali, aku akan merusak pemakamannya, kata Angela dengan nada agak lelah. Dia kemudian menjatuhkannya ke tanah sebelum akhirnya menggunakan tombak es yang sama untuk mengakhiri hidup orang ini, dengan serangan kuat ke tengah wajahnya. Setelah itu selesai, pertarungannya melawan Raja Spiritual level 56 telah berakhir, dan pria ini mengikuti jalannya menuju akhirat. Saat dia selesai, Angela merasa lega dan kemudian melihat ke arah pertarungan Edward dan Barbara melawan lawan terakhir itu. Musuh itu sudah tak jauh lagi bergabung dengan korbannya. Di tempat itu, Raja Spiritual level 55 sedang dengan kakinya diikat oleh semacam rantai, sementara Edward menyerangnya dengan teknik pertarungan tangan kosong, mengalahkan lawan tersebut. Pukulannya diatur dengan sangat tepat, mengandung kekuatan sebanyak yang dia bisa gunakan pada setiap gerakan, dan napasnya teratur. Tapi, semua ini membuat lawannya menderita di tangan letnan itu, sementara dia hanya punya tangan untuk membela diri karena saat ini Barbara sedang membatasi pergerakannya. Dengan begitu, setiap saat, musuh terakhir yang masih hidup di tempat ini terkena tinju Edward, terkadang di perutnya, namun sebagian besar pukulannya langsung mengenai kepalanya. Kekuatan, batuk, dia menerima serangan kuat lainnya dari lawannya,
sesuatu yang tepat mengenai rahangnya, menyebabkan rahangnya terkilir. Pada saat yang sama, sebagian darah dan gigi keluar dari mulutnya. Saat dia menjerit kesakitan karena pukulan seperti itu, dia merasakan keseimbangannya menghilang. Saat ini, dia mengalami kenyataan yang sangat berbeda dari biasanya, sekaligus menderita kerusakan pada tubuhnya. Dengan ini, segera setelah dia merasakan pukulan Edward, dia kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah. Kekuatan. Pada saat itu, pukulan terakhir yang dilemparkan oleh Edward menghantam udara, tepat ketika Raja Spiritual itu terjatuh ke samping. Apakah dia menangkis? Namun sebelum Edward menyadari bahwa musuhnya tidak melakukannya, Barbara mengambil kesempatan itu dan melancarkan serangan terakhir. Dia baru saja menusuk kepala lawannya dengan ujung tajam palu perang yang ditinggalkan di medan perang oleh Raja Spiritual lainnya. Engah, menyadari hal ini, Angela segera berhenti mengumpulkan cincin spasial di area sekitar dan berkata dengan puas. Kamu akhirnya selesai. Ya, tapi itu pertarungan yang sulit. Edward berkomentar, merasakan kelelahan di tubuhnya, yang meskipun tidak mengkhawatirkan, adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia sadari setelah dia selesai bertarung. Sebaliknya, Barbara terlihat lebih baik. Tapi itu normal, karena levelnya lebih rendah, dia lebih berusaha mendukung Edward daripada bertarung tatap muka dengan lawan itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bertanya sambil berjongkok di tempat itu dan kemudian mengambil cincin spasial yang ada di salah satu jari pria yang baru saja dia bunuh. Kumpulkan semua cincin spasial di area ini. Setelah itu, kita akan berpencar dan menuju berbagai pertempuran di sekitar kota ini. Angela berkata tanpa penundaan saat dia mendengar suara pertempuran datang dari bagian lain kota maritim dan melihat banyak benda di tanah bersinar. Cincin spasial adalah benda yang sangat kokoh. Lagi pula, akan merepotkan jika kehilangan barang di penyimpanan seperti itu setiap kali seseorang menghadapi ancaman mematikan. Oleh karena itu, kecuali perbedaan antara level item dan tingkat keparahan keadaan di sekitarnya sangat brutal, akan sulit untuk menghancurkan item seperti itu. Dan karena sebagian besar orang yang terbunuh oleh jebakan besar itu adalah jenderal spiritual ke atas, mereka pastinya memiliki cincin yang cukup bagus untuk menahan serangan sebelumnya. Kalau tidak, itu juga tidak akan membuat banyak perbedaan. Lagi pula, jika beberapa orang bahkan tidak memiliki cincin spasial yang layak, barang-barang di dalam penyimpanan tersebut tidak akan terlewatkan. Mengetahui hal ini, orang-orang tersebut segera mulai mengumpulkan cincin spasial tanpa pemilik di area tersebut, yang tidak memakan waktu dan tidak sulit. Cincin spasial memiliki spiritualitasnya sendiri, seperti benda apapun yang diproduksi oleh para ahli profesi spiritual. Oleh karena itu, sangatlah mudah untuk mengidentifikasi benda-benda ini melalui indera spiritual para kultivator. Oleh karena itu, mengumpulkannya hanya membutuhkan sedikit usaha, sesuatu yang mudah bagi para pembudidaya sekuat ketiganya. Karena itu, Angela memutuskan untuk mengumpulkan barang-barang tersebut sebelum meninggalkan tempat ini untuk melawan sisa penjajah yang masih hidup di kota ini. Tidak butuh waktu lama, dan pertempuran di sekitar kota maritim segera berakhir, dengan jumlah pertarungan berkurang dan semakin sedikit serangan yang dilancarkan di area sekitarnya. Banyak perkelahian telah terjadi dalam hampir 50 menit pertempuran dari awal hingga saat ini, akhir dari konflik. Namun jumlah pertempuran di kota maritim jauh dari jumlah yang terlibat dalam tragedi Persepone. Namun hal itu sudah diduga karena konflik di Persepone telah melibatkan puluhan ribu lawan. Namun di kota maritim, terdapat lebih dari 16.000 lawan di sini, dan penyergapan besar-besaran saja telah memusnahkan lebih dari separuh jumlah tersebut. Setelah momen awal konflik itu, kurang dari 6.000 musuh tersisa untuk dihadapi oleh lebih dari 1.000 tentara-tentara dataran hitam. Dan bahkan jika jumlah tersebut jauh lebih besar daripada jumlah yang dapat didukung oleh tentara setempat, sebagian besar musuh-musuh tersebut telah menderita akibat jebakan yang sama besarnya dengan para raja spiritual sebelumnya. Faktanya, selain beberapa ratus tentara-tentara kontra-revolusi yang jauh dari jebakan pasukan Minos di tempat ini, semua anggota kelompok lainnya telah menderita secara dramatis akibat susunan bahan peledak yang digunakan pada awal semuanya. Jadi, konflik di kota ini perlahan-lahan akan berakhir, diiringi dengan diamnya matahari terbenam, dengan hampir 30% infrastrukturnya terganggu. Minggir, bersihkan jalan bagi gerbong untuk lewat. Hei, kalian, bantulah di sini.
Berbagai teriakan seperti ini terdengar di banyak jalan di sekitar kota maritim, khususnya yang paling dekat dengan pertempuran sebelumnya. Ratusan tentara dari Black Plain Army sudah mengerjakan puing-puing lokal di tempat-tempat tersebut. Mereka berupaya mengumpulkan lingkaran spasial dari kematian di area sekitar, mengumpulkan barang-barang penting, dan menyelamatkan warga dalam situasi genting. Pada saat yang sama, beberapa warga di daerah yang jauh dari medan perang telah turun ke jalan, bergegas menuju tempat tersebut untuk membantu menyelamatkan penduduk setempat. Banyak dari orang-orang ini telah diperingatkan tentang kemungkinan migrasi ke kota kering, dan inilah alasan mengapa mereka tidak ada ketika keadaan menjadi rumit. Apalagi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di kota maritim jika hal serupa terjadi hari ini. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk bermigrasi ke kota kering sudah berada di pinggiran kota, mendengarkan perintah tentara dan membantu semampu mereka. Namun tidak hanya orang-orang tersebut yang berada di sana, namun juga warga yang tidak mengetahui peluang kota kering. Bagaimanapun, selalu ada keluarga, teman, atau bahkan orang asing yang bersedia membantu dalam situasi tragis seperti itu. Meski begitu, meski baru beberapa menit berlalu sejak pertempuran di sekitar kota ini berakhir, jalanan setempat sudah sibuk. Banyak gerbong yang mondar-mandir, dan beberapa orang berada di sekitar lokasi yang paling terkena dampak. Ya ampun, saya tidak pernah menyangka hal sebesar ini bisa terjadi di kota kami. Seorang wanita tua berkomentar kepada orang-orang yang penasaran di sekitar saat mereka menyaksikan penyelamatan di tempat yang dulunya terdapat bangunan 5 lantai, namun kini hanya tersisa puing-puing. Ini benar-benar sebuah tragedi, tetapi hal yang paling mengesankan adalah pasukan keluarga kerajaan kalah dalam konfrontasi. Orang lain di dekatnya berkomentar kaget ketika dia melihat beberapa mayat mengenakan baju besi dengan simbol keluarga Brown. Ada banyak mayat di sekitar lokasi. Faktanya, banyak dari mayat tersebut yang ditumpuk oleh tentara Minos di berbagai titik sekitar kota ini sebagai langkah untuk memudahkan pengumpulan barang. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu, bawahan Minos di tempat ini tidak bersiap untuk membakar mayat-mayat tersebut, karena mereka terburu-buru meninggalkan tempat ini dan mempunyai rencana lain untuk kota ini. Lagi pula, setelah apa yang mereka lakukan di tempat ini, keluarga kerajaan mungkin akan melakukan segalanya untuk memulihkan wilayah mereka dan membalas kerugian mereka. Dan para prajurit itu mempunyai banyak hal lain yang harus dilakukan di tempat ini, sementara mereka hanya mempunyai sedikit orang yang bisa bertugas. Bagaimanapun, para prajurit tidak hanya melakukan pekerjaan penyelamatan pengumpulan sumber daya. Beberapa juga menerima pertolongan pertama, sudah dikirim dengan gerbong ke kota kering. Banyak dari mereka yang terluka. Beberapa berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga hanya pergi ke rumah sakit umum akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup tanpa merusak kekuatan mereka. Hal yang sama juga terjadi pada banyak orang yang diselamatkan di tengah kehancuran lokal. Sayangnya, beberapa berada dalam kondisi yang sangat buruk dan bahkan tidak dapat mencapai kota kering. Oleh karena itu, beberapa dari orang-orang ini berbaring di atas tandu di pinggiran daerah yang hancur, menunggu ajal mereka. Tetapi kondisi lainnya tidak terlalu buruk, dan dengan bantuan awal dari para prajurit, beberapa dari mereka telah pulih dari kebingungan dan beristirahat di berbagai titik di kota ini. Namun demikian, ketika beberapa tentara melakukan tugas ini, yang lain sudah mencoba berkomunikasi dengan penduduk yang masih hidup tentang kemungkinan yang ada di depan mereka. Di salah satu alun-alun utama kota maritim, ribuan orang sudah berkumpul di sekitarnya, karena sebelumnya program upaya perang menetapkan hal seperti itu harus terjadi setelah konflik. Warga sekitar yang sudah mengetahui tentang kota kering jelas tidak perlu datang ke sini. Jadi, mereka sudah diperingatkan sebelumnya untuk mengikuti protokol lain jika terjadi sesuatu. Adapun warga lain yang berada di pinggiran daerah yang hancur, mereka telah diperingatkan untuk pergi ke alun-alun tersebut serta ribuan orang di tempat tersebut. Tapi keinginan bebas itu ada. Karena orang-orang ini penasaran dengan kerugian akibat konflik sebelumnya, para prajurit pasukan Minos hanya bisa berharap bahwa mereka akan mengetahui pesan tentara tersebut dengan cara lain. Dapat dimengerti bahwa tidak semua orang akan menghormati protokol dalam situasi seperti ini. Meski begitu, tentara juga tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kesempatan kedua. Ketika tiba waktunya untuk pergi, mereka yang tidak bersama mereka hanya akan mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Bagaimanapun, ketika banyak warga masih belum berada di sekitar alun-alun setempat,
seorang tentara sudah berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar di salah satu tempat tersebut. Warga kota maritim, suaranya menyebar ke seluruh area itu, membungkam banyak percakapan. Sebaliknya, banyak mata yang ketakutan melihat ke arah beberapa individu yang mengenakan seragam tentara hitam, berdiri di atas sebuah patung besar. Namaku Alvin, dan aku bagian dari tentara dataran hitam. Tentara dataran hitam, hei, apa yang orang ini bicarakan? Apa itu tentara dataran hitam? Itu mungkin musuh yang dilawan keluarga kerajaan di dataran hitam. Seseorang yang lebih pintar berkomentar, menyadari siapa yang telah melakukan tindakan tersebut di kota maritim. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui banyak tentang kekuatan di kota kering karena perang antara keluarga kerajaan dan Minos baru saja dimulai dan berada pada titik pengumpulan pasukan. Jadi, tanpa cerita perang yang tersebar di wilayah tersebut, akan sulit bagi banyak warga sipil untuk memahami nama organisasi musuh kerajaan tersebut. Prajurit sebelumnya melanjutkan, kami dari tentara dataran hitam ingin memberitahumu tentang masa depanmu. Goal, hari ini, seperti yang bisa Anda amati, kami dengan paksa menyerang ribuan tentara dari pasukan penyerang di kota Anda. Jadi, hanya masalah waktu sebelum tempat ini menarik perhatian musuh. Kota kecil kita sudah selesai. Kita akan terseret ke dalam perang karena ini. Sial, aku baru saja membeli rumah baru. Seseorang berkata dengan frustasi, singkat agar tidak ketinggalan sisa pidato prajurit itu. Jadi, kita harus mengevakuasi kota itu secepat mungkin. Jadi, Anda warga kota maritim memiliki pilihan sulit yang harus diambil di depan Anda. Kami melihat dua pilihan untuk Anda. Larilah dari dataran hitam dan dengan demikian mengambil risiko melakukan perjalanan tanpa perlindungan melalui wilayah tersebut. Atau bermigrasi ke kota kering. Di sana kami memiliki peluang dan perlindungan untuk Anda masing-masing. Kami memiliki jaminan lapangan kerja, kualitas infrastruktur yang lebih baik dari kota ini, perumahan yang siap menyambut Anda, dan masih banyak lagi. Namun, yang terpenting, kami memiliki kubah raksasa dengan susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2 yang melindungi seluruh kota. Dan bahkan jika beberapa dari kalian khawatir dengan keamanannya, aku dapat memberitahumu bahwa lebih dari 50 raja spiritual sudah tinggal di kota kering saat ini. Jadi, meskipun seseorang menemukan cara untuk menembus pertahanan kita, kota kita masih memiliki kekuatan yang kuat untuk melakukan serangan balik. Pokoknya siapapun yang berminat, pergilah ke pintu keluar utama kota, dan di sana kamu akan dipandu bagaimana cara bermigrasi ke kota kering. Tentukan pilihanmu, dan jangan menyesalinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan apa yang harus dia komunikasikan. Mendengar hal ini, massa mulai membicarakan hal ini dengan penuh semangat, banyak orang yang berteriak tentang kemalangan mereka, karena tiba-tiba meninggalkan rumah mereka. Terlebih lagi, mereka tidak tahu apakah mereka bisa mempercayai orang-orang dari tentara dataran hitam itu. Bagaimanapun juga, organisasi ini adalah musuh kerajaan Brown. Bisakah mereka dipercaya? Di sisi lain, bepergian melalui bagian utara benua tengah hampir sama dengan hukuman mati, atau lebih buruk lagi, perbudakan, bagi mereka yang tidak memiliki level yang cukup untuk perjalanan seperti itu. Oleh karena itu, kini mereka berada di persimpangan jalan, harus memutuskan antara dua pilihan yang, menurut pendapat sebagian besar dari mereka, akan selalu berujung pada kematian. Apa yang harus dilakukan sekarang? Nah, sekarang saatnya bertaruh.